Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pria parubaya itu sangat sopan membantu mereka mencari peta. Setelah Xiao Xiao dan Xiao Feng mendapatkan peta, mereka menemukan penginapan untuk beristirahat. Xiao Feng dan Xiao Xiao alami menarik banyak perhatian, tetapi meskipun keduanya masih muda, tidak ada yang berani maju dan mengganggu mereka setelah merasakan douqi dari keduanya. Tiba-tiba Xiao Xiao berkata, "Saudaraku, besok kita langsung pergi ke Canaan Colege, dan sebelum itu kita temui Bibi Xiao Yu dulu." Xiao Feng mengangguk. "Ya, tidak apa-apa, jika kamu ingin beristirahat, kamu juga tampaknya lelah." Lalu Xiao Xiao dan Xiao Feng minum teh dengan santai di penginapan tersebut. "Saudari Lier, mari kita istirahat di sini dulu. Kita akan bertemu di akademi besok." Penatua Wu Hao dan guru Xiao Yu sudah pergi ke Xiaomen. Xiao Yu, klan Xiao. Xiao Feng mengalihkan pandangannya ke pria dan wanita muda yang baru saja memasuki penginapan. Gadis cantik berbaju hijau itu mengangguk. "Orang-orang itu benar-benar jahat, mereka berani memindahkan klan Xiao kita, paman dan instruktur pasti tidak akan membuat mereka merasa lebih baik," ujar orang yang baru datang tersebut. "Mereka seharusnya dari Canaan Colege, tetapi sesuatu terjadi pada klan Xiao begitu cepat. Bukankah guru mengatakan bahwa belum ada banyak ancaman?" ujar Xiao Xiao juga sedikit mengernyitkan alisnya. "Tapi, paman, mereka akan mengalahkan mereka kan? Saya harap begitu, para tetua semuanya adalah orang bijak dalam bertarung dan mereka sangat kuat." Terdengar sebuah suara lain. Dalam suara beberapa orang itu, mereka jelas agak tidak yakin. Bagaimanapun, ada beberapa lawan yang kuat, jika tidak, tetua Hujia tidak akan mengawal mereka keluar dan bergegas kembali, itu pasti agak berbahaya, bukan? Saat beberapa orang sedang berbicara, beberapa orang berjubah hitam berjalan di belakang. Namun, beberapa orang tidak memperhatikan. Sepertinya pengunjungnya tidak ramah. Xiao Feng dan Xiao Xiao saling melirik, ekspresi Xiao Feng sedikit lebih gelap, dia tidak bisa merasakan kekuatan tiga orang ini, dan mereka pasti orang kuat di atas Do Huang. "Satu petarung, dua sekte petarung," ujar Xiao Xiao menyesap minum teh dengan acuh tak acuh. Xiao Feng sedikit mengangguk tenang. Bagaimanapun, Xiaur sangatlah kuat, bahkan jika beberapa Do Zun bergabung, dia tidak akan membiarkan mereka keluar dari penginapan ini hidup-hidup. Adapun dua orang yang datang tadi, mereka pasti tidak akan sebodoh itu, jika dia menemukan bahwa Do Zun dan Do Seng berkelahi, dua Do Zong tidak akan berani ikut campur. Karena mereka berasal dari Canaan Colege dan Xiao Clan, mereka secara alami tidak akan peduli tentang mereka. Beberapa orang berjubah hitam mengedipkan mata, jelas mereka siap melakukan gerakan. Xiao Xiao berdiri, dengan tatapan tajam yang samar di matanya. Dia mengambil 4 sumpit dari meja dan melambaikan tangannya dengan ringan. Keempat sumpit itu terbang langsung ke arah 4 target dan mendarat di pundak 4 orang. Keempat orang itu langsung terkena serangan dan terluka parah, seorang Douang langsung ditembus, wajah mereka pucat, dan seteguk besar darah menyembur dari mulut mereka. Seorang Douzong tidak jauh lebih baik. Bahunya juga ditembus dan wajahnya pucat, tetapi dia hanya muntah. Sedikit darah. Hanya ketika beberapa orang belum menyadari apa yang terjadi. Xiao Xiao muncul seperti hantu di depan beberapa orang, dengan seringaian dari sudut mulutnya. Semua orang yang menyaksikan di penginapan menghirup udara dingin dan saling memandang, mereka semua melihat ekspresi takut di wajah satu sama lain. Kemudian biarkan mereka melihat pemandangan yang lebih luar biasa, hanya 10 detik. Mereka berempat tidak bernafas. 4 orang itu mati seketika. Apakah mereka berempat mati? Bagaimana ini mungkin? Punggung semua orang dingin, dan ada jejak ketakutan dari lubuk hati mereka, dan tidak berani bersuara, mereka takut diri mereka sendiri yang akan mati di detik berikutnya. "Siapa gadis kecil ini? Kekuatannya begitu hebat," ujar orang-orang di sana bertanya. Xiao Xiao tidak peduli sama sekali, dan mengabaikan ekspresi orang-orang ini, lalu berjalan santai ke sisi gadis berpakaian biru bersama Xiao Feng dengan tenang-tenang. Orang-orang itu patut menerimanya. Tidak ada yang perlu disesalkan. Jika kita tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh kita lain kali. Ujar Xiao Xiao yang telah memahami prinsip-prinsip ini sejak dia masih kecil, dan Xiao Feng secara alami juga mengetahuinya sejak dia masih kecil. Xiao Xiao melirik orang-orang itu. Mereka berasal dari Canaan Colege. Tidak ada keraguan tentang itu,
Jadi dia berkata langsung apa yang terjadi dengan klan Xiao. Baru saat itulah beberapa orang yang ditanya sadar, melihat mata Xiao Xiao tiba-tiba dipenuhi dengan kekaguman. Di antara mereka, pria yang tampaknya lebih tua itu mengulurkan tangan kepada Xiao Xiao dan Xiao Feng dan berkata, "Terima kasih atas penyelamatanmu hari ini. Jika kalian membutuhkan pertolongan kami di masa depan, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian." Ujar pria itu. "Kami dari keluarga Xiao dari Kekaisaran Jiama. Nama saya Xiao Feng. Dia adalah sepupu perempuan saya Xiao Xiao. Kami juga akan pergi ke Canaan Chol Lege dan Xiao Clan selama perjalanan kami." Dibandingkan dengan Xiao Xiao, Xiao Feng jelas lebih sabar. Sebagai orang-orang dari Canaan Chol Lege, mereka secara alami tahu hubungan antara keluarga Xiao, Xiao Clan dan Canaan Chol Lege, jadi wajah mereka tiba-tiba penuh kejutan, kegembiraan. Gadis berbaju biru juga berkata dengan ekspresi terkejut, "Ternyata dari keluarga Xiao. Itu sangat hebat," ujarnya. Gadis berbaju hijau bernama Wu Li, keponakan penatua Wu Hao di halaman dalam Akademi Canaan. Oleh karena itu, beberapa orang memberitahu Xiao Xiao dan Xiao Feng tentang klan Xiao. Pada saat ini, di awal pavilion Starfall, Yao Lao mengatakan sesuatu tentang itu. Seperti ini, keluarga tersembunyi di Zhongzhou, klan Ling memprovokasi keluarga Suanyuan, yang juga merupakan keluarga tersembunyi 3 tahun lalu. Mereka tiba-tiba jatuh dan bakat mereka layu. Tidak ada cara untuk pergi di Zhongzhou, dan beberapa anggota kuat dari klan Ling melarikan diri. Tempat mereka melarikan diri adalah wilayah titik hitam. Saya mendengar bahwa keluarga Suanyuan telah mencari mereka selama setahun. Orang-orang itu cukup baik ketika mereka pertama kali datang ke wilayah titik hitam. Tetapi kemudian itu adalah awal untuk memukul klan Xiao. Dia ingin mengambil klan Xiao dan memperkuat kekuatan klan Lingnya, sehingga dia bisa bangkit lagi di masa depan. Guru Yao berkata bahwa keluarga Suanyuan ini adalah keluarga kuat yang tidak lebih lemah dari yang dahulu. Di Zhongzhou, hanya beberapa orang yang pernah mendengar tentang keluarga ini, tetapi hanya sedikit orang yang tahu kekuatan sebenarnya. Bahkan Yao Lao tidak tahu banyak. Tapi klan Ling yang malang ini tidak tahu mengapa dia mendapat masalah. Faktanya, klan Ling tidak lemah. Setidaknya di tempat-tempat seperti Zhongzhou, jika dia tidak bersembunyi, dia bisa mendapatkan kekuatan kelas 1. Tapi dibandingkan dengan keluarga Suanyuan, itu jauh lebih buruk. Scene berpindah. Pada hari berikutnya, Xiao Yu awalnya membawa beberapa siswa berprestasi dari halaman dalam untuk mengalaminya. Mengingat hubungan antara klan Xiao dan Akademi Canaan, tidak mengherankan bahwa para siswa pergi untuk melihat klan Xiao, tapi Ling orang-orang dari klan datang untuk membuat masalah lagi. Klan Ling memiliki anak yang diduga patriark yang masih anak sluti. Melihat Xiao Yu dan Wu Li dan wanita cantik lainnya yang terlihat gila, mereka harus menangkap mereka. Apapun Anda berkata, selama Anda menyerahkan keindahan, Anda akan melepaskan hal-hal bodoh Anda. Xiao Yu ini juga seorang mentor, dan telah memasuki pangkat Douzun. Dari melindungi siswa dan melindungi dirinya sendiri, dia sangat melukai kalajengking ini dan putranya terluka. Jadi, lelaki tua itu datang untuk meminta keadilan, tetapi ayahnya adalah orang dari puncak Douzong, dan beberapa pengikutnya juga beberapa yang kuat. Di mana Xiao Yu miliknya? Lawan, tetua terkuat di klan Xiao karakter tingkat pertama juga merupakan sosok bertarung yang mirip dengan Xiao Yu. Kemudian, orang-orang dari klan Xiao mengirim surat ke halaman dalam, jadi Wu Hao dan Hu Jia datang melalui lubang cacing ruang antara klan Xiao dan Universitas Canaan. Hu Jia sekarang menjadi Douzun bintang 5, dan Wu Hao hanya bintang 8 lawan mereka.